Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, terima kasih kepada dosen Bapak Noali telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan resume saya yang berjudul Syuro dan Demokrasi dalam Pandangan Al-Quran dan Islam. Yang pertama adalah syuro. Secara bahasa, syuro atau asyuro diambil dari kata syara, yasyuru, syauron, yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun asyuro atau al-masyuroh berarti nasihat, saran, atau pertimbangan. Syuro secara bahasa memiliki banyak makna, di antaranya menurut Ibnu Mansur. Menurut Ibnu Mansur, yaitu mengeluarkan madu dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan sebagainya. Dan yang kedua, menurut Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi, syuro adalah berkumpul untuk membicarakan sesuatu perkara, agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada di dalam dirinya. Dan yang ketiga, menurut Ar-Raqib. Menurut Ar-Raqib mengatakan bahwa syuro atau asyuro sama dengan al-masyuroh, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati. Dan yang keempat adalah Al-Khalidi. Menurut Mahmud Al-Khalidi menyimpulkan bahwa syuro adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan sebagian pendapat dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk guna mengambil keputusan. Kedua adalah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah mengubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Secara bahasa, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan. Dari istilah ini, demokrasi biasa diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Syuro dan demokrasi dalam Al-Quran. Menurut Muhammad Fuad Abdu Al-Baqi, dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara tentang syuro atau musyawarah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Quran Surah Al-Imran ayat 159, dan Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Adapun ayat yang sering digunakan sebagai landasan normatif syuro atau asyuro adalah Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Sebab konteks musyawarah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 hanya mencakup kehidupan keluarga, yakni dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Selanjutnya adalah demokrasi dalam perspektif Islam.
Demokrasi merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer. Ia selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas lama. Hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai relasi Islam dan demokrasi di kalangan umat Muslim. Kecenderungan yang terjadi justru menunjukkan bahwa masalah ini semakin jauh dari kata selesai. Dan berikutnya adalah dalam pandangan Islam, relasi dengan demokrasi dibagi 3 kelompok. Yang pertama adalah menolak demokrasi. Pandangan atau aliran yang mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda antara keduanya tidak bisa disatukan, bahkan saling bertolak belakang. Dan yang kedua adalah kelompok moderat. Pandangan yang kedua ini menyatakan bahwa Islam bisa menerima adanya hubungan dengan demokrasi. Di satu sisi, Islam memiliki persamaan dengan demokrasi, namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi, akan tetapi dengan beberapa catatan penting. Jadi, pandangan ini tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima hubungan Islam dan demokrasi. Dan yang ketiga adalah kelompok pro-moderat. Berbeda dengan dua pendapat di atas, kelompok pemikiran ketiga ini bahwa Islam dalam dirinya demokratis karena menerima sepenuhnya demokrasi sebagai suatu yang universal. Kelompok ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Dan selanjutnya adalah perjalanan panjang syuro dan demokrasi di dunia Islam. Praktik syuro atau demokrasi di dunia Islam bisa dirunut dari tradisi Arab pra-Islam, sebab di dalam tradisi Arab pra-Islam, praktik syuro dan demokrasi merupakan tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun. Mereka melembagakan praktik demokrasi dalam suatu lembaga atau badan yang disebut Islam melembagakan tradisi ini dalam Al-Quran dengan istilah syuro atau majelis malah dan nadi. Tokoh-tokoh dalam perjalanan syuro dan demokrasi dalam Islam. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Keempat adalah Utsman bin Affan. Kelima adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang keenam adalah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dan terakhir adalah demokrasi dalam konteks masyarakat Indonesia. Sebagaimana perjalanan panjang demokrasi di dunia Islam, tradisi demokrasi di Indonesia pun telah melewati proses yang cukup panjang dengan beragam eksperimen, baik berskala lokal maupun nasional. Seiring dengan berdirinya sistem pemerintahan dan sistem kekerabatan di wilayah Nusantara, terlahir pula banyak prestasi mengagumkan dalam berdemokrasi dengan segala bentuk dan nuansanya. Sebagai contoh, betapapun feodalnya tradisi sosial politik masyarakat Jawa, namun tetap saja menyimpan tradisi yang cukup demokratis. Peran penguasa yang cenderung menuhankan diri dengan berbagai macam gelar, seperti Khalifatullah dan para tagama, tetap dibatasi oleh kecenderungan pemerintahan yang masih memberikan peluang kepada rakyat untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun penguasa Jawa menamakan dirinya sebagai wakil Tuhan dan mengatur agama, namun hanya terbatas pada formalitas dan bukan substansi. Pada kenyataannya, raja tidak berperan dalam menentukan hukum agama. Persoalan agama lebih banyak diperankan oleh ahli agamanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.